23 pucuk ubi. Halo kawan-kawan, Epi Abadi. Oi, percaya apa nggak percaya nih? Hero ini bisa dijadikan hero yang menyebalkan banget loh buat Aldous. Nih ya, Aldous kan sendiri nih ya di map ya. Biasanya kalau player Aldous itu kan ngejar player-player yang sendirian tuh. Ini malah dia sendirian itu yang malah dikejar. Makanya Dos, jangan offside. Oke, dia masuk ke rumput ya. Oh, mau recall. Kita hajar aja dulu ya. Aldous mau kabur pakai ulti. Nih, kita ultikan balik. Gimana? Keren kan hero ini? Balik lagi bareng aku di Emirum is here. Hero baru yang konon katanya nih bakal jadi auto ban dan momok berbahaya untuk hero-hero tipis. Hero-hero tipis tuh kayak marksman, assassin, mage. Itu masih konon ya, masih konon nih. Masih katanya lah. Hero ini tuh cocok banget buat kalian sobat-sobat Baywan. Asli, doi punya apa yang kita inginkan selama ini nih untuk sosok hero fighter. Ya pokoknya hero ini tuh keren lah pokoknya. Dan bisa jadi cikal bakal hero-hero lincah kalau pilotnya bener. Lincahnya gimana? Ntar deh di belakang aku bahas tuntas ya. Nah buat kalian semua ntar jangan bingung nih kalau tiba-tiba musuh dan teman kita itu hilang. Ya itu lagi kena ultinya si Yin ya musuh. Tandanya tuh bakal ada kayak gini nih men ya. Kalau teman kita dibawa ke dimensi lain sama si Yin, udah kalian tungguin aja, nggak lama kok durasinya. Jangan bingung ya ntar ya. Emang sih di map tuh mereka berdua nih ada, tapi di sini nih enggak, di Land of Dawn ini enggak ada. Untuk lebih jauhnya ntar deh kita di bagian ultimate kita bahas tuntas. Dan sekarang kita masuk ke skill pasif. Nah ini tuh kayak aku tuh bingung banget. Di sini Muntun nulisin Yin memberikan 120% damage itu meningkat ketika hero satu tim itu berada dalam jarak 4 yard. Tapi pada kenyataannya damage itu bakal menurun men. Jadi ketika Yin sendiri tuh damage-nya tuh cuma 150, 150, 150, 150 ya. Terus ketika aku tambahin nih, ada teman satu timku dan di sini aku taruh musuh, lihat ya damage ya 125, 125, 125. Jadi sebenarnya ini tuh dia tuh salah nulis kurasa ya si Muntunnya ini ya. Karena damage yang dihasilkan ketika ada teman satu tim ya menurun gitu loh. Jadi emang hero ini dibuat untuk hero-hero ciduk ya. Jadi bukan hero-hero yang untuk team fight tuh kayak agak kurang aja gitu. Ya walaupun di sini ditulisnya bakal meningkat, cuman pada kenyataannya kan damage-nya berkurang ya. Ya mungkin nanti pas hero ini rilis, bener-bener udah rilis, itu tuh hal-hal kecil kayak gitu tuh ya harus bisa diperbaiki lah, biar nggak ngerugiin kita semua ya kan. Untuk skill 1, ketika kalian tekan skill satunya, Yin bakal dapat 60% penambahan movement speed. Itu tuh durasinya nggak lama ya. Ini tuh penambahannya cuman ya sekitar 3 hari. Terus Yin tuh bakal mukul musuhnya gitu. Nah enaknya dari skill 1 ini, ketika berhasil nih kalian mukul musuh, cooldown skillnya tuh bisa di charge ya sebesar 35%. Nih kalian lihat ya pengurangan cooldownnya. Enak banget kan. Untuk skill 2, Yin itu bakal melakukan dash ke depan atau ke arah yang kalian mau lah. Dan bakal ada golden ring di belakangnya itu ya, cincin yang ngekor ini nih dari belakang badannya Yin. Kalau ada musuh yang kena, damage-nya Yin tuh bakal naik 25%. Dan damage-nya itu bersifat damage reduction. Nah kalau golden ring ini kena ke musuh ya, musuh tersebut bakal terkena efek stun selama 1 bulan. Untuk ultimate, nah inilah satu-satunya ulti yang setauku pakai bahasa Indonesia. Giliran saya. Apaan deh, harusnya my turn ya. Nih kalian lihat ya, yang lain tuh kan bahasa Inggris tuh. Jadi ultinya ini ya mungkin teman-teman udah pada tahu lah, entah itu di TikTok atau YouTuber-YouTuber besar udah bikin ya. Sebulan sebelum hero ini rilis di per hari ini, Yin itu bakal masuk ke suatu tempat yang nggak tahu di mana nih. Jadi bakal ada sejenis ring tinju gitu men. Nih ya, ring tinju ini. Itu tuh kita nggak bisa kemana-mana sih aslinya. Kalau ada di dalam ini ya gitu, kita cuman ada di dalam ini aja, nggak bisa pergi ke tempat lain.
Dan ketika ada di mode ulti gini, skill 1 dan 2-nya itu juga bakal berubah. Nih, kalian lihat ya dari skill 1, Do itu bakal mukul tanah. Nggak tahu tanah salah apa sampai dipukul kayak gitu. Jumlah pukulan ini bisa sampai 10 ya. Dan Do itu bakal immune sama crowd control selama dia mukul-mukul nggak jelas gini. Musuh yang kena pukul itu bakal terkena efek slow sebesar 75% selama 0,2 ml. Jeleknya dari skill ini, ya lurus gini doang mukul ya. Gak bisa divariasiin agak nyerong dikit atau gimana gitu, gak bisa. Jadi cuman lurus-lurus gitu aja. Tapi nih, ketika musuh pindah gitu nih ya kalian ikut pindah juga arah mukulnya. Untuk skill 2 yang ulti, kalau yang biasa tuh kan stunnya 1 bulan tuh ya, kayak yang aku bilang tadi. Nah, yang ini tuh naik menjadi 1,2 tahun. Lama lah pokoknya, lama kali ya. Terus ini nih, hal yang unik dari ultinya Yin. Lihat ini Tigreal kan, kehilangan induknya. Dia sendiri-sendiri nih. Aku coba ulti, tapi timingnya tuh pas banget sama dia yang tereliminasi. Emang sih nggak terjadi apa-apa, tapi nih kalian lihat cooldown ultinya jadi cuman 3 detik doang. Oh iya, ketika musuh yang kalian bawa ke area ulti dan tereliminasi nih, kalian bisa menggunakan skill 1 dan 2 mod ulti di luar dari ultinya atau dari ring tinjunya itu ya. Aku bilangnya sih ring tinju. Ngerti kan sampai sini? Udah gitu aja sih simpelnya. Dan next, kita masuk ke tips jago main Yin. Pertama tuh aku pengen ngasih tahu kalian nih dari sisi item dan emblemnya dulu ya. Oke, emang sih hero ini awal ya kita dikasih rekomendasi beginian sama Muntun. Harus pakai emblem fighter biar ketika kalian gelut di ring tinjunya atau di ultinya si Yin, kalian tuh jadi nggak tipis-tipis banget lah. Jadi masih bisa ngedefense diri sendiri. Dan kalau kita bicara soal item nih, ada beberapa item yang perlu kalian ganti ya dari yang originalnya. Ya oke sih, emang Muntun tuh nyiapin item bawaannya. Tapi aku lebih nyaman untuk beli Blade of Hepatitis atau si Berserker ini dulu ya di awal. Kalian bisa pilih dulu antara 2 item itu. Ya standar item fighter lah. Dan nextnya bisa kalian ambil War X atau ya sisanya ikutin aja lah yang udah ada. Yang penting di awal kalian beli aja nih Blade of Hepatitis ini dulu ya. Dan tips yang kedua, kalian harus benar-benar bisa pahami dan dimaksimalin nih skill 1 dan 2-nya. Karena ketika kalian udah kuasai 2 hal ini dulu ya, kalian bisa jadi playerin yang lincahnya minta ampun. Kita mulai dari skill 1 dulu deh ya. Oke, aku akui hero ini punya cooldown yang bener-bener lama. Tapi dengan pemanfaatan skill 1 ini, nih kalian tekan nih skill 1-nya. Cooldown dari skill 1 ini bakal berkurang men. Jadi ketika kalian tekan terus kalian hit dengan basic attack itu tuh cooldownnya bakal berkurang sendiri. Lumayan banget lah ya. Jadi usahakan ketika war nih, spam aja dulu skill 1 ini. Mana fungsi skill 1 ini kan bisa ngasih penambahan movement speed tuh di awal. Jadi makin enak lah kalian untuk berkeliaran. Dan untuk skill 2-nya, perlu kalian ingat dan pahami, ketika dash harus kena nih ya sama musuh yang banyak ya. Ya usahain lah kena musuh yang agak banyakan dikit. Mau ada 2 atau 3 player di lurusan ini, ya bakal terstun semua. Jadi maksimalin lah ya skill-skill ini. Dan tips yang terakhir nih dari aku, soal combo wombo. Setelah panjang lebar aku ngebahas tentang skill dan pemahaman yang mendalam tentang skill-skill ya, kita masuk ke combo yang simple aja dulu ya yang perlu kalian tahu. Kalian bisa mulai dari skill 1 ini dulu nih, lari ke arah target. Terus kalian basic, kalian hit aja. Lanjut dengan skill 2, tuh kan stun tuh. Nah jadi musuhnya tuh diem. Baru kalian bisa masuk ke mode ulti, masuk ke dimensi lain lah. Terus kalian duain lagi nih, biar musuh tuh bener-bener bisa diem. Baru deh kalian gebuk pakai skill 1-nya. Tapi kalian usahain ambil hero-hero yang udah low HP-nya aja ya, biar nggak mubazir aja gitu ultinya. Nah sesimpel itu kok main si Yin. Dan jangan lupa ya, kalau kalian suka sama video ini kalian like yang banyak, biar aku tuh bisa makin semangat. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit, bye bye.